Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya Miftah. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang masih berhubungan dengan rujukan dan kutipan. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana sih cara menulis daftar pustaka. Sebenarnya daftar pustaka ini yang akan kita pelajari yang penulisan secara internasional, yang secara umum. Untuk lebih tahu bagaimana cara kita menulis daftar pustaka yang terhubung dengan jurnal-jurnal di luar sana yang ilmiah, yang lebih internasional, yang menggunakan aplikasi Mendeley misalnya. Itu akan kita pelajari di sesi-sesi berikutnya. Kita akan mengenal dasarnya terlebih dahulu, bagaimana cara menulis daftar pustaka. Sebelumnya saya akan share screen. Mohon tunggu sebentar. Nah, di sini sudah ada share screen dari saya. Kita akan mulai untuk pembahasannya. Menulis daftar pustaka. Pola internasionalnya, seperti yang kalian ketahui, di sini ada nama keluarga atau nama akhir, lalu diikuti dengan tanda koma, kemudian nama kecil atau nama awalnya, lalu ada tahun terbit dan diakhiri dengan tanda titik. Di sini juga ada tanda titik ya. Jangan lupa di sini karena patennya seperti ini ya, pola internasionalnya seperti ini. Lalu diikuti dengan judul buku yang biasanya ini ditulis dengan italik dan kemudian dilanjutkan dengan kota terbit yang dipisahkan dengan tanda titik juga. Lalu untuk kota terbit dengan nama terbit itu dipisahkan dengan tanda titik 2 dan diakhiri dengan tanda titik. Ini pola internasionalnya seperti ini. Nah, untuk penulisan judul buku yang berupa italik ini, ada beberapa buku atau beberapa rujukan yang kita tidak perlu untuk menuliskannya secara miring atau italik gitu ya. Bagaimana lebih jelasnya kita coba lihat di sini ada penulisan dengan sumber dari buku. Yang pertama yang sering kita lakukan adalah mencari sumber dari buku, sehingga bagaimana sih cara penulisannya di daftar pustaka. Pada tahun penerbitan ditulis setelah nama pengarang, diakhiri dengan tanda titik, judul buku ditulis dengan italik. Nah, di sini masih italik. Dengan huruf besar pada awal setiap kata kecuali kata tugas. Kata tugas itu apa saja sih? Kata tugas itu bisa di, dan, lalu, pada, dan lain-lain. Dan lain-lain ya. Tempat penerbitan, lalu masih ada tanda titik ya. Ini sesuai loh ya. Diakhiri dengan tanda titik, lalu di sini nama pengarang tadi dengan tanda koma dan yang lain-lain. Ini sesuai. Jadi penulisannya nih seperti ini. Jadi nama awal, sebenarnya nama awalnya itu adalah Yudi, tapi nama belakangnya Latif. Jadi yang ditulis pertama adalah namanya Latif. Bagaimana jika misalnya Miftah? Saya tuliskan di sini ya. Miftah Widian Pangastuti. Kita tuliskan di situ, maka yang menjadi urutan yang pertama adalah Pangastuti. Ini urutan pertama, lalu urutan keduanya adalah Miftah dan urutan ketiganya adalah Widian. Jadi seperti itu. Dan diakhiri dengan tanda titik lagi ya, tanda titik, ada tanda titiknya. Jadi ini sudah paten. Begitu. Selanjutnya, kita menulis dengan sumber dari buku yang ditulis ada jilid-jilidnya gitu loh. Ada beberapa buku yang diterbitkan dengan penulis yang sama, dengan tahun terbit yang sama, maka untuk data tahun penerbitannya itu diikuti dengan lambang abjad. Jadi misalnya ada 12 buku dalam satu tahun. Jadi setiap bulan tuh menerbitkan buku gitu ya. Jadi ya sudah dituliskan 2015 A, B, lanjut C, D, E, F dan seterusnya.
Seperti itu. Dan ditentukan urutannya sesuai dengan secara kronologis dan abjad judul buku masing-masing. Jadi eh, judul buku walaupun mereka terbit dalam tahun yang sama dengan nama penulis yang sama, kita tetap menuliskan penulisan di daftar pustaka itu sesuai dengan judulnya. Ini ya, ini ada A dan C. Nah, kita akan mengurutkan itu. Kita tetap mengurutkan sesuai dengan abjad-abjadnya. Begitu ya. Lalu selanjutnya, jadi ya, tadi ada dua. Jadi tadi ada dua yang sumber dari buku yang dengan satu penulis, dan selanjutnya penulis yang sama mengeluarkan buku yang banyak dalam satu tahun dengan tahun yang sama. Gitu. Jadi ada perbedaannya itu ada di tahun gini ya. Dan kita penulisannya tetap, saya ingatkan kembali, tetap dengan mengurutkan dari abjad judul bukunya. Begitu. Selanjutnya, jika kalian mendapatkan penulisan yang sumbernya dari buku kumpulan artikel, itu penulisannya sama dengan cara menulis daftar pustaka dari buku, tapi mendapat tambahan ed. Ed ini editor, karena kumpulan artikel itu pasti akan ada editornya untuk menyamakan eh, tata letaknya dan yang lain-lain. Jika editornya lebih dari satu, maka tulisannya adalah EDS. EDS ini kita menggunakan dengan yang internasional ya, editors gitu. Jadi dia ditulis EDS begitu. Tambahan tersebut dituliskan antara nama pengarang dan tahun penerbitan, seperti yang kalian lihat di sini ya. Di sini dengan editor satu, di sini dengan editor yang berbanyak. Lalu penulisan judulnya ini dengan italik, masih tetap dengan italik karena tadi kan sama ya dengan cara menulis buku. Nah, di sini saya salah, di sini saya kurang memiringkan ya. Memiringkan, harusnya miring dari sini sampai dari sini. Begitu. Selanjutnya, penulisan dengan sumber dari dalam buku kumpulan artikel. Dari dalam bukunya, kumpulan artikelnya itu penulisannya dengan cara nama pengarang, diikuti tahun terbit, judulnya apa, tanpa tanda miring. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, ada beberapa kasus yang tidak perlu memiringkan judul. Nah, di sini kita menuliskan tanpa memiringkan judul. Nama editornya ditulis seperti nama biasa yang tadi, yang menggunakan nama kecil, lalu nama keluarga, lalu nama panggilan. Selanjutnya diberi keterangan ini juga, dia satu orang atau dua orang editornya. Judul buku kumpulannya ditulis miring. Nah, tadi kan judul artikelnya itu tidak miring. Justru yang miring adalah judul buku kumpulannya dan nomor halamannya yang disebutkan dalam tanda kurung. Judul artikel ditulis dengan huruf kecil kecuali huruf pertama, dan judul ditulis dengan huruf kapital di setiap awal kata. Itu ya, ini banyak syaratnya ya. Jadi yang seperti kalian lihat di sini, kalian bisa melihat perbedaannya. Di sini kita ada ed, kita di belakang nama nama pengarangnya, nama penulisnya itu masih diberikan ed-nya siapa. Lalu di sini ada bahasa dan pembangunan bangsa yang merupakan judul buku kumpulannya. Gitu. Jadi judul artikelnya apa? Judul artikelnya ini.
Nah, gitu. Dan kita memberikan pada beberapa kasus juga kita tuh perlu memberikan keterangan, memberikan pernyataan bahwa ini termuat di dalam mana sih gitu. Selanjutnya, kita juga bisa menuliskannya dengan cara memberikan halaman berapa sampai halaman berapa yang kita ambil artikelnya sebagai bahan rujukan kita. Gitu. Ini bisa kalian cermati lebih lanjut lagi. Kemudian ada penulisan dengan sumber dari artikel dalam jurnal. Gitu ya. Jadi apa sih tadi bedanya artikel, jurnal, dan yang lain-lain? Mungkin nanti di slide selanjutnya akan saya jelaskan juga. Di sini nama jurnal, yang kita tadi menggunakan nama artikel dalam jurnal, nama jurnal ditulis dengan garis bawah dan penulisannya dengan huruf kapital, kecuali tanda hubung. Nah, penulisan dengan garis bawah ini bisa diganti dengan italik. Memang seperti itu. Ada beberapa tempat itu, beberapa penulisan memang lebih lebih apa ya? Lebih mengenal dengan italik daripada garis bawah. Seperti itu. Ya, seperti yang kalian lihat di sini contohnya seperti ini. Nah, ini bagian akhirnya itu berturut-turut ditulis dengan jurnalnya itu tahun keberapa, si jurnal itu sedang ada di tahun keberapa, dan nomor serinya. Nomor serinya itu ada pasti dia seri pertama, terbitan kedua, terbitan ketiga, dan yang seterusnya. Lalu ini nomor halaman di mana kita mendapatkan artikel itu. Ya. Jadi ini adalah jurnalnya di tahun keberapa, lalu ini ada nomor serinya, dan ini nomor halamannya. Seperti itu. Lanjut, bagaimana sih dengan penulisan yang sumber artikelnya itu ada di dalam majalah atau koran? Karena penelitian-penelitian kita atau tulisan-tulisan kita itu terkadang didapatkan dari dalam majalah atau koran. Jadi cara penulisannya seperti ini. Nama pengarang diikuti dengan tahun, tanggal, bulan, dan itu jika ada ya. Kalau nggak ada ya udah dilewatin aja. Judul artikel ditulis tanpa miring. Ini adalah kasus kedua yang kita tahu bahwa judul artikel ditulis tanpa miring dan ditulis dengan huruf kecil semua. Kecuali huruf pertama. Ini saya kurang tepat ya. Ini harusnya itu kecil, 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 kecil. Dan kecil semua ini harusnya. J, P, M, K, W, H. Harusnya kecil ya. Ini sebagai penanda saja. Lalu nama majalahnya, justru nama majalahnya lah yang ditulis miring. Kemudian dilanjutkan dengan nomor halaman yang disebutkan pada bagian akhir. Nah, ini dia yang disebutkan di akhir. Jadi kita tuh dapat dari mana sih? Dan ini nama majalah atau korannya. Jadi misalnya kita pakai Kompas misalnya. Atau kita pakai Jawa Pos. Ini harus ditulis dalam bentuk kapital. Seperti itu. Ini untuk membedakan yang mana judul artikel dan yang mana judul dari koran atau majalahnya. Selanjutnya di sini ada penulisan sumbernya koran tapi nggak ada pengarang. Gimana sih cara penulisannya? Judul ditulis kapital pada huruf pertama kata saja. Seperti ini ya. Selanjutnya sudah menggunakan huruf kecil. Kemudian diikuti dengan tahun, tanggal dan bulan, lalu dia jawab posnya itu diikuti miring atau nama korannya, lalu nomor halamannya. Kalau seperti ini mudah untuk diingat ya. Nah, kenapa sih di sini ada dua titik di sini? Karena titik yang pertama itu untuk mengakhiri singkatan dari halaman.
Ini bisa kalian pelajari di penggunaan tanda titik itu untuk apa saja sih? Atau cara menuliskan akronim, cara menuliskan singkatan, itu apa saja sih yang butuh tanda baca titik? Seperti itu. Penulisan dengan sumber dokumen resmi pemerintah yang diterbitkan oleh suatu penerbit tanpa pengarang atau tanpa nama lembaga. Kadang-kadang kita juga dapat kutipan atau dapat apa yang ingin kita tulis itu ada di rujukan yang justru itu tidak ada nama pengarangnya atau tidak ada nama lembaganya. Bagaimana caranya menuliskan yang pertama adalah judul atau nama dokumen ditulis di bagian awal dengan tulisan miring yang diikuti tahun penerbitan dokumen, kota penerbit, dan nama penerbit. Nah, harusnya judul ini dipakai miring ya, harusnya. Ya, ini saya kurang, mohon maaf ya, banyak yang kurang dari slide kali ini. Selanjutnya seperti biasa, ada tahun yang diakhiri dengan titik, dengan titik 2, lalu diakhiri dengan tanda titik juga. Selanjutnya, penulisan dengan sumber lembaga yang ditulis atas nama lembaga tersebut. Jadi penulisannya itu sumber lembaganya itu di atas namakan nama lembaganya itu. Nama lembaga yang bertanggung jawab diikuti dengan tahun, judul karangannya apa, tempat penerbitnya di mana, dan nama lembaga tertingginya itu yang bertanggung jawab tuh siapa sih atas karangan itu, gitu cara penulisannya. Jadi misalnya di sini ada contoh yang nama lembaga yang bertanggung jawab itu adalah Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Diikuti dengan tahunnya, lalu judulnya apa, dan ditulis miring ya. Lalu tempatnya di mana, dan siapa sih yang paling tinggi atas Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Berarti Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Dia yang paling tinggi, yang paling high gitu ya, yang membawahi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Selanjutnya, ada penulisan dengan sumber karya terjemahan. Kadang-kadang ada kita ya misalnya di bahasa Indonesia gitu ingin membahas tentang novel terjemahan atau kita mendapatkan buku-buku yang merupakan karya terjemahan. Itu bagaimana sih cara menuliskannya? Di sini, di sebelah sini, ini ada contoh buku yang merupakan terjemahan, sudah diterjemahkan. Judulnya Perjumpaan dengan Pengkhianat. Jadi cara penulisannya, nama pengarang aslinya diikuti tahun penerbitan karya asli, judul terjemahannya ditulis miring, nama penerjemahnya siapa, tahun terjemahannya kapan, nama tempat penerbitannya apa, dan nama penerbit terjemahannya itu di mana. Apabila tahun penerbitan buku asli tidak dicantumkan, maka ditulis tanpa tahun. Seperti ini, tanpa tahunnya itu ada di sebelah nama gitu. Jadi ada namanya, nama penulis aslinya. Kalau kalian lihat di sini ini ada namanya di Eliseo Diego. Nah, Eliseo Diego seperti biasa, Diegonya di awal, lalu Elisionya di akhir. Lalu diikuti dengan pernyataan tanpa tahun, kemudian ada judulnya yang ditulis dengan tanda miring, lalu penerjemahnya siapa, tahun terjemahannya kapan, dan tempatnya di mana, juga penerbitnya siapa. Gitu. Selanjutnya ada penulisan dengan sumber skripsi, tesis, atau disertasi. Untuk penulisan yang sumbernya berupa skripsi, tesis, dan disertasi, kita bisa menuliskannya dengan nama penyusun yang diikuti tahun terbit, judul yang ditulis miring, diikuti pernyataan skripsi, tesis, atau disertasi tidak diterbitkan, kemudian diikuti dengan nama kota perguruan tingginya di mana,
nama fakultasnya apa, dan nama perguruan tingginya di mana. Ini yang saya ambil contohnya milik Aldi Pranari. Ini mahasiswa kita dari PGSD. Kita bisa menuliskannya, nama aslinya kan Aldi Pranari, berarti kita menuliskannya Pranari, Aldi diikuti dengan tahun, lalu pengaruh, dan judulnya ini dari sini sampai sini, ini dituliskan dengan italik, lalu diikuti dengan pernyataan skripsi tidak diterbitkan, dia ada perguruan tinggi itu ada di kota mana, lalu dia program studi apa, ini ya program studi PGSD, lalu terakhir penyebutan nama perguruan tingginya, seperti itu. Kemudian ada penulisan dengan sumber makalah yang disajikan dalam seminar atau lokakarya. Nama penyusunnya diikuti tahun penyajiannya kapan, tahun penyajian ya. Lalu judul makalahnya itu diikuti dengan pernyataan makalah disajikan dalam, nah ini judul kegiatannya ini biasanya, judul kegiatan. Nama pertemuan yang ditulis miring ya. Ini nanti nama kegiatannya ditulis miring, lalu lembaga penyelenggaranya siapa, tempatnya di mana, dan waktunya kapan. Seperti ini misalnya. Namanya Christian C misalnya. Christian Semiawan. Berarti nama pertamanya Semiawan C. Pada tahun 2000 dia menyajikan makalahnya dengan judul ini. Lalu diikuti dengan pernyataan makalah disajikan dalam Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia. Maka yang mengadakan konvensi nasional adalah Universitas Negeri Jakarta di Jakarta pada tahun segini, pada waktu segini. Dan semuanya dipisahkan dengan tanda koma. Selanjutnya, penulisan dengan sumber internet. Ini dalam penulisan ilmiah biasanya dihindari karena kurang validnya informasi atau kurang akademis gitulah, bahasa kasarnya itu kurang akademis. Tapi jika memang ini memungkinkan untuk dicantumkan dalam rujukan dan daftar pustaka kalian, maka cara penulisannya seperti ini. Dan yang perlu kalian tekankan adalah ininya. Kita harus tahu kapan sih diaksesnya rujukan ini gitu. Jadi kalian harus benar-benar mencatat kapan dan untuk tulisan yang di mana. Jadi tidak sekedar mencari sumber internet lalu kita mencantumkan nama emailnya saja, karena kan kalau dalam bentuk fisik, dalam bentuk buku misalnya atau PDF, ada beberapa hal yang tidak bisa diklik langsung gitu kan. Kalau di bentuk fisik itu kan harus dijelas diaksesnya tuh pada tanggal berapa. Ini untuk konfirmasi saja ini. Tapi ini penting untuk dicantumkan. Begitu. Terima kasih untuk hari ini. Jika memang ada pertanyaan, maka bisa disampaikan lewat grup atau japri saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.